Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan di antara sekian banyak masjid, kita dipertemukan di Masjid Muttaqin Kartopuran, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi. Amin. Dan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kita tahu bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini, ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah ilmu syar'i. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, maka menuntut ilmu syar'i, mempelajari dinul Islam, hukumnya fardu atau wajib, sebagaimana perintah sholat, sebagaimana wajibnya ibadah sholat. Karena para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Artinya orang sebelum berucap, orang sebelum berbuat atau beramal, seyuknya lah, semestinya lah dia punya ilmu, yang sehingga dia bicara dengan ilmu, yang sehingga dia berbuat pun juga dengan ilmu. Dia beramal soleh dengan ilmu, beribadah juga dengan ilmu, yang sehingga apa yang dia ucap, apa yang dia berbuat, apa yang dia amalkan, ibadah yang dia tegakkan bisa sempurna karena didasarkan atas ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para generasi terbaik, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan pembahasan atau mengkaji kitab Minhajul Muslim, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Pasal kelima masih membahas tentang adab terhadap diri sendiri. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari perbuatan maksiat, berhenti dari perbuatan dosa, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dimaksud dengan tobat. Syarat tobat meliputi 3 hal. Yang pertama adalah menyesal getun atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian setelah menyesal maka dia berhenti dari perbuatan maksiat itu, ya, berhenti. Kemudian setelah berhenti dia bertekad untuk tidak mengulangi. Ya. Di antara tekad atau di antara bentuk tekadnya adalah dia menutup celah segala sesuatu yang dapat menyebabkan dia mengulangi, menutup celah-celah yang berpotensi untuk dia mengulangi perbuatan maksiat itu kembali. Itu ditutup celahnya, yang sehingga mulai dia tinggalkan teman-teman yang tidak baiknya, dia ganti dengan teman-teman yang soleh. Karena almar'u ala dini khalil falyanzur man yukhalil. Karena teman itu akan dapat mempengaruhi kita, memberikan warna dalam kehidupan kita. Itu teman dekat. Maka lihatlah siapa yang kamu jadikan teman. Rasulullah mengumpamakan bahwa berteman dengan pandai besi, setidak-tidaknya dia akan terkena bau tidak sedapnya asap, kepulan asap. Karena pandai besi, ya, api. Kemudian kalau tidak atau lebih daripada itu, bukan hanya kepulan asap, bukan hanya bau yang tak sedap, tetapi juga kadang terkena percikan apinya, yang sehingga bisa melubangi baju, celana, atau bahkan mungkin membuat kulit itu jadi melepuh karena percikan api itu, atau bahkan mungkin malah bisa terbakar. Itu perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW ketika ini loh, kalau kamu bergaul dengan orang yang tidak baik, kalaupun kamu tidak mengikuti, minimal akan jadi omongan orang. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, minimal akan membuat orang itu suudzon kepada kita. Atau lebih daripada itu, dia akan mengikuti kebiasaan buruk teman dekatnya itu. Tapi Masya Allah, bergaul dengan penjual parfum atau penjual minyak wangi, kalau toh kita nggak bisa beli, itu mesti kok kita juga akan ikut wanginya. Walaupun nggak beli, cuma nyoba aja, nggak beli kita. Apalagi beli, Masya Allah, wanginya bisa setiap hari wangi itu. Kalau beli, kalau cuma nyoba kan paling wanginya sehari 2 hari, ya, paling sehari lah. Tapi kalau bisa beli minyak wanginya, Masya Allah, tiap hari kita wangi. Artinya inilah perumpamaan ketika kita bergaul dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh itu Masya Allah, ya, kita juga akan mulia di pandangan orang. Misalkan saya ini jadi orang dekatnya Ustadz siapa gitu, kemudian Ustadz itu ngisi pengajian, saya ikut ngintil di belakangnya Ustadz. Itu kira-kira yang disalami Ustadznya atau saya juga disalami? Saya juga disalami, wong saya ngintil di situ. Dikiranya pengawal Ustadz, ya padahal dia cuma ngikut-ngikut aja. Tapi saya juga ikut disalami, sebagaimana Ustadz disalami juga. Inilah Masya Allah, kalau kita bergaul dengan orang yang baik itu ya kita juga akan ikut ketularan gitu ya, ketularan mulianya, ketularan baiknya, Masya Allah. Bayangkan kalau itu kemudian setiap hari kita bergaul dengan orang yang soleh, maka kita pun juga akan soleh setiap hari gitu. Ketika kita futur, ada yang ngingetin, ada yang ngasih motivasi. Kalau kita mau buat maksiat, kita juga nantinya akan ada yang negur. Dan orang yang menegur itu tanda bukti kalau dia cinta kepada kita. Jadi kalau ada orang buat salah, kemudian temannya negur, itu bukan dalam rangka benci, tapi dalam rangka cinta, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang bisa menjerumuskan dia kepada kesesatan dan neraka.
Orang naik motor, sepeda motor, standarnya lupa dinaikkan. Kemudian ada tetangga samping rumah atau ada teman di kampung atau di rumah itu yang ngingetin, Mas, standarnya dinaikkan. Itu kira-kira tanda benci atau tanda cinta? Tanda cinta. Soalnya apa? Dia nggak mau nanti sampai di jalan dia jatuh karena standarnya belum dinaikkan. Sama orang mau buat maksiat, temannya ngingetin, ya kan? Temannya mengingatkan, menasehati, itu tanda bukti cinta, bukan tanda bukti benci, bukan. Cinta supaya dia tidak terjerumus ke dalam neraka, kesesatan. Karena dosa sekecil apapun Allah akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik sekecil apapun Allah lihat, Allah balas. Buruk sekecil apapun Allah pun lihat juga, Allah pun akan balas. Maka berbahagialah ketika kita punya teman yang soleh, yang senantiasa memotivasi, yang senantiasa ngingetin, yang senantiasa menasehati. Dan jangan tinggalkan orang itu. Wallahi, jangan tinggalkan orang itu. Kalau orang itu ada salah, ya semua orang pasti punya salah, tapi berhusnudzonlah, dia orang yang salah. Dia orang yang salah. Ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu muraqabah. Jadi adab terhadap diri sendiri, yaitu menyucikan jiwanya. Bagaimana cara menyucikan jiwa? Pertama dengan tobat. Yang kedua dengan muraqabah. Muraqabah itu bisa juga dimaknai ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itulah dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin ada zikir pencegah maksiat kan ya, yang sudah saya sampaikan, yang disampaikan oleh Muhammad bin Sanwar kepada keponakannya, zikir anti maksiat atau zikir pencegah maksiat. Allahumma'i, Allah bersamaku, Allahu nadhiri, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku atau Allah mengawasiku. Itu zikir pencegah maksiat. Makanya bapak-bapak bisa itu pasang di rumahnya, di kertas atau mungkin kertasnya di bingkai itu, ditulisi Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, beserta artinya Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku atau mengawasiku. Pasang di setiap ruang tamu, kamar tidur, pasang itu semua di rumah. Pasang di tempat-tempat yang kita pasti melihat sisi itu, yang sehingga itu akan menjadi sugesti nanti. Itu akan mendidik kita, istri, dan juga akan mendidik anak-anak kita untuk apa? Merasa senantiasa dilihat, diawasi, dan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan taruh di kamar mandi loh ya. Jangan taruh di toilet, taruh di kamar, kemudian kamar tamu, mungkin ruang kumpul keluarga, kemudian ditempel di mana lah ini, jangan kamar mandi, jangan toilet. Tulis yang agak besar atau mungkin pesen MMT itu 1 meter, tulis besar, tempelkan itu semua. Atau mungkin di print kertas HVS itu ditempelkan, supaya setiap kali pokoknya kita masuk lihat sisi itu baca, masuk ke kamar lihat sisi itu baca, nanti masuk kemana lagi lihat sisi itu baca. Masya Allah, itu nanti akan sukses. Ini dalam rangka melatih bahwa tadi melatih muraqabah, bahwa kita itu senantiasa dibersamai Allah, kita senantiasa dilihat oleh Allah, dan kita senantiasa disaksikan atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu, Masya Allah, kita mau buat maksiat sekecil apapun jadi ragu-ragu, akan berpikir ulang. Ya, buka HP, kita mau buka hal-hal yang haram gitu ya. Tiba-tiba kita melihat tulisan itu. Minimal kita akan berpikir ulang. Oh iya, saya melihat hal-hal yang haram itu Allah lihat.
Allah menyaksikan, Allah mengawasi, dan senantiasa ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Jadi setidaknya kalau itu sudah terpasang dan kita senantiasa membaca itu, ketika kita mau melakukan hal-hal yang haram itu akan berpikir ulang, gitu. Akan berpikir ulang. Yang semoga dengan itulah kita nanti akan terbiasa merokobah, merasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah untuk meninggalkan maksiat. Yang sehingga rumah itu masya Allah baiti jannati, tidak ada kemaksiatan. Kenapa? Karena senantiasa merasa dibersamai, dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan malu bertengkar dengan pasangan, kalau dilihat Allah kan juga malu. Melihat sesuatu yang haram kalau Allah melihat ya malu, disaksikan Allah itu malu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muraqabah. Kemudian yang selanjutnya yaitu muhasabah. Ini yang akan kita bahas malam hari ini, dan semoga Allah cukupkan nanti kita juga membahas mujahadah yang sehingga adab terhadap diri sendiri terselesaikan. Karena materi muhasabah ini sudah saya singgung di awal-awal, jadi tidak banyak nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan muhasabah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang muslim beramal siang dan malam demi kebahagiaannya di negeri akhirat dan membuatnya layak mendapatkan kemuliaan akhirat serta keridhaan Allah di dalamnya, juga karena dunia adalah tempat beramal, maka wajib baginya untuk melihat ibadah-ibadah wajib seperti penglihatan pedagang kepada modal usahanya, melihat ibadah-ibadah sunnah seperti penglihatan pedagang kepada keuntungan modal usahanya, dan melihat kemaksiatan serta perbuatan dosa seperti halnya kerugian dalam dagangannya. Kemudian hendaknya ia menyendiri sesaat di setiap akhir harinya untuk mengevaluasi dirinya atas amal perbuatannya sepanjang hari. Masya Allah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi membuka bab tentang muhasabah ini di halaman 189 kitab Minhajul Muslim. Itu memberikan perumpamaan seorang pedagang melihat amal-amal ini, perumpamaannya masya Allah, amal-amal soleh atau ibadah itu ibarat modal dagangannya, untungnya. Sedangkan kemaksiatan itu diperumpamakan oleh beliau seperti kerugiannya. Makanya seorang pedagang itu setiap harinya dia harus mengevaluasi dagangannya. Apakah dia sudah untung hari itu? Apakah dia rugi? Apakah dia untung? Apakah dia merugi? Ini seorang pedagang ya, seorang entrepreneur atau seorang pembisnis, setiap harinya akan mengevaluasi kira-kira dagangannya hari ini untung atau buntung gitu, untung atau rugi. Lah kalau rugi, maka dia akan cari cara supaya besok tidak rugi, ya kan? Tapi kita juga ketahui bahwa yang namanya dagang itu mesti fluktuatif, naik turun. Kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau kita tanya apakah dia senang banyak ruginya atau banyak untungnya? Banyak untungnya. Itulah yang kemudian dia harus senantiasa mengevaluasi setiap harinya. Supaya apa? Supaya ya makin hari dia makin untung. Bukan makin rugi, tapi makin untung. Kalau makin rugi gulung tikar nanti. Bagaimana ini makin untung supaya kemudian bisa buka cabang, gitu kan ya? Mungkin bisa franchise dan sebagainya. Inilah seorang pedagang, dan seperti itulah gambaran muhasabah. Kita manusia pasti juga melakukan dosa. Kullu bani Adam khata
Tapi jangan lupa, jangan berhenti di situ. Wa khairu khata'in at-tawwab. Kita manusia ini pasti buat dosa. Kita manusia buat keliru karena kita manusia ini bukan maksum. Tidak sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum, terjaga dia dari dosa. Kita manusia tidak maksum, manusia biasa. Yang sehingga pasti kadang melakukan dosa, melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya pendosa, ia adalah yang segera kembali kepada Allah. Dia yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, menyesali, berhenti dan bertekad tidak mengulangi. Jadi setiap kita pasti buat salah, pasti buat dosa. Pertanyaannya, apakah terus-terusan kita mau buat dosa? Apakah terus-terusan kita mau buat salah atau buat keliru? Padahal tadi sudah Allah sampaikan, baik sekecil apapun Allah balas. Keburukan, kemaksiatan sekecil apapun itu Allah pun lihat dan Allah akan balas itu. Makanya Masya Allah para ulama itu sampai kemudian mengatakan, kalau dosa itu ngefeknya ke bau badan, kira-kira ada orang yang dekat ke kita enggak? Setiap dosa yang kita lakukan itu ngefeknya ke bau badan, pasti akan sangat bau sekali, dan orang tidak mau dekat ke kita, orang akan jijik kepada kita. Ya alhamdulillahnya dosa itu nggak ada efek ke bau badan kita, yang sehingga kita masih bisa pakai parfum walaupun dia ahli maksiat, gitu kan. Orang senang dekat kepada kita karena kita rapi, good looking, gitu kan, wangi. Tapi coba kalau kemudian dosa itu ngefeknya ke bau badan, udah nggak ada orang yang dekat itu. Makanya sampai saat ini orang mau dekat ke kita itu karena Allah masih nutup aib kita, ya kan? Kalau Allah buka aib kita, kira-kira ada orang yang mau dekat ke kita enggak nih? Masya Allah, Allah tutup aib kita, bahkan Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita. Yang dengan itulah orang ya masih dekat sama kita. Kita semua ini dihormati, kita semua ini dihargai, kita semua ini dimuliakan. Boleh jadi karena memang tadi Allah masih nutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita ya sudah, orang nggak mau bergaul dengan kita. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya pendosa dia orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah di setiap akhir harinya, di setiap penghujung harinya, dia selalu mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya hari ini. Dia sudah buat maksiat apa saja. Kira-kira sebab dia melakukan kemaksiatan itu apa ya? Kok dia bisa melakukan kemaksiatan itu sebabnya apa? Karena pasti ada sebabnya. Nah, kalau sudah diketahui apa sebabnya, maka besok tutup celah sebab itu, supaya kita tidak kembali melakukan kemaksiatan itu lagi. Kemudian ibadah apa yang sudah kita lakukan, ibadah wajibnya bagaimana? Sholat kita itu sudah di awal waktu atau belum? Yang laki-laki sholatnya sudah berjamaah atau belum? Atau sholatnya nek mung berling, nek kober karo nek eling? Padahal wayah kober ora eling, wayah eling ora kober, gitu. Ibadah-ibadah yang wajib dulu yang dievaluasi. Gak usah mulu-mulu, wajib dulu aja. Nanti pembenahannya pun juga demikian. Oh berarti besok yang dibenahin pertama kali adalah ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, terutama sholat 5 waktunya. Fi awali waktiha, sholat itu di awal waktu, laki-laki dilaksanakan berjamaah di masjid. Itu dulu aja yang dibenahi. Kalau itu nanti sudah setel gitu kan, itu sudah jalan bagus, baru kemudian ditingkatkan ke ibadah sunnah.
Apa ibadah sunnahnya? Yang mengikuti sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib. Itu dibenerin, qobliyahnya, ba'diyahnya dibenerin dulu. Tadi sholat 5 waktunya sudah setel, sudah bagus. Di awal waktu berjamaah, masya Allah. Nanti qobliyahnya, ba'diyahnya, itu Pak. Nah kalau itu nanti sudah setel, nah sholat sunnah yang lain, sholat duhanya, sholat tahajudnya, itu masya Allah. Yang sehingga grafiknya itu setiap hari makin naik, makin hari makin soleh, makin hari makin baik. Itu perlu diprogram seperti itu. Bacaan Qur'annya hari ini berapa ayat? Hari ini berapa juz? Oh hari ini 1 lembar. Ya masya Allah 1 lembar itu sudah istiqomah. Oh besok dinaikkan 2 lembar. Terus naik sampai kemudian 1 hari 1 juz. Terus itu nanti grade-nya dinaikkan terus. Tapi di istiqomahnya dulu. 2 lembar istiqomah, naikkan lagi. Istiqomah, naikkan lagi. Terus begitu. Ini dalam rangka tadi perbaikan. Terhadap kemaksiatan, cari apa sebabnya, tutup celah sebab itu. Terhadap amal soleh, cari apa yang masih kurang, kita benahin, istiqomah, naikkan grade-nya, naikkan levelnya, naikkan kualitas dan kuantitasnya. Masya Allah. Tapi juga kadang ada sebabnya supaya kita itu jadi semangat beramal soleh. Apa sebabnya? Oh sebabnya satu, teman yang soleh, yang ngajak-ngajai, sukanya ngampiri. Kalau datang pengajian itu ngampiri, masya Allah. Nera diampiri orang mangkat soalnya. Diampiri, masya Allah. Kemudian yang kedua, ternyata tiap hari itu kalau dengerin tausiah, walaupun hanya lewat YouTube, itu ternyata sudah bisa kayak HP itu baterainya low, itu begitu dicas full. Jadi ternyata membuat up semangatnya, membuat naik semangatnya. Ya, dengerin tausiah via YouTube gitu. Kan tidak mungkin kita setiap saat datang ke masjid gitu kan. Datangnya ke masjid mungkin jamnya kajian malam adanya. Ya sudah, berarti nanti dari pagi sampai sore adakan waktu untuk mendengarkan pengajian via YouTube. Nah, gitu. Untuk nambah semangat supaya kita istiqomah dan supaya hati ini tidak kering. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pedagang, dia setiap hari di akhir harinya akan mengevaluasi kira-kira dagangannya hari itu untung atau buntung atau rugi gitu kan. Kalau dia rugi, maka apa yang harus dilakukannya supaya besok untung. Kalau sudah untung, bagaimana supaya kemudian untungnya berlipat. Itu masya Allah. Makin hari makin baik, makin hari makin naik, makin hari makin soleh, luar biasa. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah yang dimaksud dengan muhasabah atau evaluasi terhadap diri sendiri. Muhasabah ini merupakan salah satu dari sekian cara untuk perbaikan, pembinaan, penyucian dan pembersihan jiwa. Dalilnya dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah tahu apa yang kita perbuat. Maka hendaknya setiap hari kita bermuhasabah.
memperhatikan apa yang sudah kita lakukan di hari itu dan kemudian mengevaluasi untuk perbaikan di hari esok. Hari esok apa? Hari akhirat. Artinya apa yang kita lakukan itu orientasinya akhirat, gitu. Orientasinya akhirat. Amal apa yang bisa saya kerjakan besok, ibadah apa yang harus saya tingkatkan, terus itu orientasinya akhirat. Karena memang hidup itu untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Kita hidup itu untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan itulah yang akan dijadikan bekal. Ketakwaan itu loh, ibadah, ketakwaan itu yang nanti yang akan jadi bekal. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan itu. Maka makin hari harusnya makin takwa, supaya nanti makin banyak bekalnya. Bekal apa? Bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap orang memperhatikan ayat ini merupakan perintah untuk melakukan muhasabah, evaluasi terhadap diri atas apa yang diperbuatnya untuk hari esok yang dinanti-nantikan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Bertobatlah supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat ke-31. Kemudian hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah." Rasulullah itu bertobat, beristighfar dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Ya, tadi kalau muhasabah, ya Allah ternyata hari ini saya hamba sudah melakukan maksiatan, dosa ini dan itu. Maka kemudian dia istighfar itu. Dia mohonkan ampun itu. Dia bertobat. Jadi taubat itu setiap hari kita lakukan. Istighfar itu setiap hari kita lakukan. Ketika kita buat maksiat, setelah itu kemudian dia sadar kalau itu perbuatan dosa, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sekecil apapun perbuatan dosa, perbuatan maksiat atau keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah lihat dan Allah balas. Maka segera dosa itu dihapus supaya Allah tidak membalasnya. Segera perbuatan itu diampunkan kepada Allah supaya Allah menghapuskan kesalahan itu, dan kemudian ikuti kesalahan itu dengan ketaatan kepada Allah, dengan amal soleh. Setelah kita buat salah, sadar, kemudian kita istighfar, bertobat kepada Allah, langsung segera adakan amal soleh berikutnya. Langsung adakan amal kebaikan berikutnya untuk tadi, untuk menghapus, untuk menutup kesalahan yang telah kita lakukan. Tapi jangan kemudian bermudah-mudahan. Ini yang nanti adanya ketidakseimbangan antara roja dan khauf. Roja itu mengharap, pengharapan. Di antaranya adalah mengharap rahmat Allah. Di antaranya adalah mengharap ampunan Allah. Kemudian khauf itu takut akan siksa Allah, takut akan balasan Allah, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala itu. Lah biasanya orang yang bermudah-mudah dalam perbuatan maksiat itu adanya ketidakseimbangan antara roja dan khauf. Kalau orang lebih tinggi rojaknya daripada khaufnya, lebih tinggi pengharapannya, lebih besar pengharapannya, rojaknya, mengharap rahmat, mengharap ampunan, yang terjadi adalah dia akan bermudah-mudah melakukan kemaksiatan. Ini yang disampaikan oleh para salafus saleh. Para sahabat dulu mengatakan, kita itu melakukan dosa kecil itu ibarat kita mau ditimpa gunung.
Jadi para sahabat dulu melakukan dosa kecil saja itu sudah merasakan ketakutan seakan-akan gunung itu akan menimpanya. Yang sehingga dosa kecil itu sudah membuatnya sangat takut. Dosa kecil itu akan membuatnya sangat sedih. Dosa kecil itu akan segera membuatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu para sahabat, para salaf. Tetapi orang-orang zaman sekarang mereka melihat dosa kecil itu ibarat kapas. Kalau para sahabat melihat dosa kecil itu kayak gunung. Dan gunung itu seakan-akan akan menimpa dirinya sehingga takut. Sedangkan orang-orang zaman sekarang itu melihat dosa kecil kayak kapas. Kapas itu ringan atau berat? Ringan. Bapak-bapak itu kalau kemburuan kapas itu sakit tidak kira-kira? Kenapa? Ya, karena sangat ringan sekali kapas itu. Beda kalau gunung tadi. Kemburuan gunung ya sakit, binasa dia. Tapi kalau kapas, dan itulah perbedaan para salaf dengan orang-orang sekarang. Kenapa orang sekarang itu sangat bermudah-mudah melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa kecil? Karena mereka menganggap bahwa dosa kecil itu ibarat kapas. Allah, dosa cilik, kau nek wudu ya hilang, kau nek sholat ya hilang. Allah, dosa cilik, hukumannya nggak seberapa. Itu Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Lah, karena rojaknya lebih tinggi daripada khauf, maka itu yang terjadi. Dia akan bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan. Menganggap bahwa dosa itu ya, dosa kecil itu ibarat kapas. Melakukan dosa besar aja dia tidak ragu-ragu, apalagi dosa kecil. Padahal para ulama mengatakan dosa kecil itu kalau dikerjakan setiap saat, dosa kecil itu kalau dilakukan setiap hari jadinya gede dah. Dikit demi sedikit, lama-lama jadi banyak. Jadi bukit. Dosa kecil memang yang dilakukan memang dosa kecil, tapi karena dilakukan setiap saat, karena dilakukan setiap hari, terus saja dilakukan, maka dosa kecil itu juga akan menjadi bukit, akan menjadi besar, akan menjadi banyak. Maka tidak ada dosa kecil. Tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan setiap hari dan setiap saat dan dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan setiap hari, setiap saat dan terus-menerus. Karena yang kecil itu ketika bertumpuk-tumpuk akan juga menjadi besar. Maka jangan meremehkan dosa kecil. Dan sekecil apapun perbuatan dosa, saya ulang terus-menerus, Allah lihat dan Allah akan balas. Tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, evaluasilah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dievaluasi. Maka mending tadi setiap hari muhasabah, setiap hari mereteli keburukan-keburukan atau maksiat diri sendiri, kemudian dia menyesal, kemudian berhenti, kemudian tidak mengulangi. Tobat itu setiap hari. Mending seperti itu daripada apa? Daripada nanti nanti tobatnya nunggu tua. Nanti tobatnya somben-somben wae, tak puas-puas kesek. Itu yang terjadi tadi. Dia meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat dan ternyata dosanya padahal sudah banyak dan nanti akan merasakan hisabnya Allah di akhirat. Maka mending dihisab di dunia. Mending kita itu mengevaluasi diri di dunia sebelum nanti kita akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
Mending kita selesaikan masalah kita di dunia. Selesaikan masalah itu di dunia. Punya salah sama orang lain, selesaikan masalah itu di dunia. Sebelum nanti Allah menyelesaikan itu di akhirat. Dan kita akan menjadi orang yang merugi. Kenapa? Habis pahala kita untuk menebus kesalahan kita kepada orang lain yang kita belum minta maaf, kita belum minta ridhonya, kita belum mengembalikan hartanya kalau memang itu harta yang kita ambil. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun juga memberikan contoh. Jika telah tiba waktu malam, ia memukul-mukul kedua telapak kakinya dengan tongkat sambil berkata kepada dirinya sendiri, apa saja yang telah kamu lakukan hari ini. Tiap hari Umar bin Khattab itu memukul-mukul kakinya waktu malam, sambil kemudian mengatakan, hari ini kamu sudah ngapain aja. Padahal kita tahu Umar bin Khattab itu Masya Allah, yang Rasulullah sampaikan kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad siapa? Umar bin Khattab. Dan pendapatnya Umar bin Khattab itulah yang banyak juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa kasus atau kejadian. Umar bin Khattab luar biasa. Rasulullah sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, muliakan Islam. Muliakan Islam ini ya Allah. Dengan di antara dua orang. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Tapi ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayah. Yang dengan Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, Masya Allah, luar biasa ya. Islam itu jadi mulia gitu, Masya Allah, punya izzah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Talhah disibukkan oleh kebunnya hingga ia melalaikan sholat jamaah, maka ia mengeluarkan sedekah untuk Allah dari kebunnya tersebut. Tindakan ini ia lakukan sebagai muhasabah terhadap dirinya serta teguran dan pembinaan terhadap dirinya. Dikisahkan bahwa Ahnaf bin Qais pernah menghampiri lampu, lalu ia meletakkan jari-jarinya di atas nyala api hingga merasakan panasnya. Lampu dulu kayak teplok itu ya Pak ya, jadi masih ada apinya. Kemudian ia berkata kepada dirinya, wahai Hunayf, apa yang mendorongmu melakukan ini dan itu pada hari ini? Apa yang mendorongmu melakukan ini dan itu pada hari ini? Dikisahkan pula ada salah seorang saleh ikut berjihad. Tiba-tiba terlihat olehnya seorang wanita dan ia pun melihat wanita tersebut. Maka ia segera mengangkat tangannya lalu menampar matanya dan mencukilnya seraya berkata, sungguh kamu benar-benar telah melihat sesuatu yang merugikanmu, melihat yang haram, melihat wanita yang bukan mahram. Salah seorang soleh juga pernah berjalan melewati sebuah rumah. Lalu ia bertanya, kapan dibangunnya rumah ini? Jalan, kemudian ada rumah yang dibangun, terus dia bertanya dalam hatinya, kapan jadinya rumah ini? Kemudian ia pun segera berkata kepada dirinya, kamu telah menanyakan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Buat apa kamu tanya kapan rumah ini jadi, toh ini juga bukan rumahmu, ini rumah orang lain. Buat apa kamu tanya kapan rumah ini jadi? Ya kan? Sungguh aku menghukummu dengan berpuasa setahun. Ia pun berpuasa selama setahun. Diriwayatkan bahwa salah seorang soleh pernah pergi menuju padang pasir yang panas, lalu ia berguling-guling di atasnya sambil berkata kepada dirinya, rasakanlah ini, dan neraka jahanam itu lebih panas daripada padang pasir ini. Apakah kamu akan menjadi bangkai di malam hari dan pengangguran di siang hari? Dikisahkan bahwa suatu hari salah seorang soleh menengadahkan kepalanya penglihatannya ke atap rumah. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita dan ia pun melihat kepadanya, maka ia pun menghukum dirinya dengan tidak melihat ke langit sepanjang hidupnya.
Demikianlah keadaan orang-orang soleh terdahulu dari umat ini. Mereka senantiasa mengevaluasi dirinya sendiri dari sikap berlebih-lebihan, mencela diri sendiri atas kelalaiannya, mewajibkan dirinya untuk bertakwa dan melarang dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Hal ini sebagai bentuk realisasi dari firman Allah, dan apapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dan keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari beberapa kisah tadi yang saya sampaikan? Tadi kita sudah berbicara tobat, kita sudah berbicara muhasabah, perbuatan buruk apa yang sudah kita lakukan hari itu, apa sebabnya. Kemudian kita sudah mengadakan rencana perbaikan untuk hari esok. Tapi ternyata para orang-orang soleh bukan hanya berhenti sampai di situ. Ternyata ketika mereka mengevaluasi, ketika mereka bermuhasabah, dan mereka menemukan bahwa hari ini saya sudah melakukan kemaksiatan ini dan itu, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menghukum dirinya sendiri. Menghukum dirinya sendiri. Ini yang kemudian Masya Allah, sampai bahkan para salaf dulu itu Pak, menggali liang lahat di rumahnya. Menggali liang lahat di rumahnya. Jadi setiap malam, setiap di penghujung hari, setiap malam itu para salaf masuk sebentar barang beberapa menit di liang lahat itu Pak, supaya dia merasakan seperti inilah keadaan kematian, seperti inilah keadaan berada di dalam liang lahat, yang dengan itulah dia akan terus menjadi orang yang soleh, makin baik, makin taat, makin takwa dari hari ke hari, karena senantiasa mengingat kematian. Tapi cara-cara seperti ini kalau kita lakukan sekarang kok nampaknya tidak familiar Pak. Orang akan mengatakan, Mas, lara apa Mas? Obatnya je apa ora? Nanti malah dipanggilkan, diteleponkan dokter rumah sakit jiwa. Ini kelihatannya suami saya sudah gila ini, karena bikin tanah liang lahat di dalam rumah, ya kan? Tapi itu biasa dilakukan oleh para orang-orang saleh terdahulu. Untuk apa? Supaya tadi Pak, dalam rangka muhasabah, dalam rangka mengevaluasi diri, senantiasa mengingat mati, yang sehingga dengan itu akan senantiasa dari hari ke hari makin baik, makin soleh, makin taat, makin takwa. Dan tadi ketika para salaf, para orang-orang saleh terdahulu itu dia menemukan kalau hari itu dia melakukan keburukan atau kemaksiatan, yang dilakukan adalah menghukum dirinya sendiri. Umar bin Khattab itu memukul kakinya di malam hari, dipukul kakinya. Kamu sudah melakukan apa hari ini? Apa yang terjadi Pak? Umar bin Khattab itu ceritanya pernah suatu ketika terlambat sholat karena sibuk mengurusi kebunnya yang sedang panen. Kebunnya panen, akhirnya disibukkan dengan panen, akhirnya terlambat sholat asar, terlambat di atahiyat akhir. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dulu kan belum ada jam seperti sekarang. Dulu itu harus melihat matahari, dan belum ada azan di horen, itu belum ada. Kalau sekarang masjid di mana-mana adzan horen, semua adzan kedengeran. Atau paling tidak ada HP yang bisa dipasang aplikasi, ketika nanti waktu masuk waktu sholat dia adzan di HP-nya itu bisa. Tapi kalau dulu enggak bisa Pak. Yang sehingga kalau saya sendiri mengatakan wajar lah gitu, wajar. Kalau terlambat sholat itu wajar. Tapi ternyata Umar bin Khattab, Masya Allah, panen, karena itulah dia terlambat sholat asar di atahiyat akhir. Maka apa yang dilakukan tadi? Umar bin Khattab menghukum dirinya sendiri, dan bahkan
Umar bin Khattab menjual atau mensedekahkan semua kebunnya itu fi sabilillah. Langsung menemui Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya terlambat sholat asar karena sibuk manen di kebun. Saya sedekahkan kebun ini semuanya fi sabilillah. Oh, masya Allah. Dan ini pula yang dilakukan oleh Tolha, yang dilakukan oleh Abu Tolha, karena disibukkan dengan kebunnya sehingga dia terlambat sholat jamaah, melalaikan sholat jamaahnya. Maka Abu Tolha melakukan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dijuallah itu kebun atau disedekahkanlah itu kebun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menghukum dirinya sendiri. Kemudian ada yang melihat wanita yang bukan mahramnya, melihat aurat wanita, kemudian dia merasa nikmat melihat itu, maka dia tampar matanya. Itu Pak. Dia tampar matanya. Apa yang kamu lihat? Kamu melihat sesuatu yang haram gitu. Kalau kita tampar atau alhamdulillah. Tampar matanya. Kan belum kedep Ustaz. Kemudian bahkan tadi yang masya Allah lewat jalan lihat rumah dibangun, dia berkata kapan rumah ini jadi. Seketika itu dia tersadar bahwa itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang itu kalau dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka karena dia menanyakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, dia menghukum dirinya sendiri dengan apa? Puasa selama 1 tahun. Hanya karena bertanya sesuatu yang nggak ada manfaatnya, dia menghukum dirinya puasa selama 1 tahun. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga tadi meletakkan tangan di atas teplok yang sehingga panas itu tangannya. Kemudian dia mengatakan, ya, apa yang sudah kamu perbuat hari ini? Menghukum dirinya sendiri. Ada yang gulung-gulung di padang pasir, ya kan? Panasnya neraka itu jauh lebih panas daripada panasnya padang pasir. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang soleh di zaman dahulu, orang-orang soleh pendahulu itu luar biasa. Bukan hanya mereka bermuasabah, bertobat, beristighfar, tetapi lebih dari itu mereka menghukum dirinya sendiri ketika mereka melakukan kemaksiatan. Yang sehingga apa? Tadi makin hari akan makin takut berbuat maksiat, makin baik, makin taat, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk itulah kita diperintahkan untuk mencari bekal akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan di malam hari ini bisa untuk bahan perbaikan, khususnya untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Materi tadi itu sebetulnya materi yang menampar diri saya sendiri juga, ya kan? Karena biasanya kalau sudah berada di depan seperti ini, cobaannya banyak. Orang mengatakan jarkoni, iso ujar, iso ngelakoni. Berat memang menjadi pendakwah seperti ini, yang sehingga memang makin hari harus makin baik, harus sering-sering bermuhasabah, mengevaluasi dan introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri. Demikian kita, ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya.